Ricis mengunggah momen dengan buah hati tercinta dan kakak-kakaknya. Sementara itu Rian seolah tak mau kalah, turut mengunggah momen menggendong sang putri, namun tak terlihat Ricis di sampingnya. Seolah-olah keduanya enggan menunjukkan kemesraan seperti yang dahulu kerap kali ditampilkan. Pemirsa Silat RCTI, rumah tangga Ria Ricis belakangan ini tengah menjadi buah bibir karena diterpa isu keretakan. Mulai dari tak pernah lagi terlihat bersama, status galau di media sosial, hingga memiliki jadwal masing-masing merawat putri mereka, menjadi berbagai hal yang menimbulkan pertanyaan di benak publik. Benarkah pernikahan keduanya baik-baik saja? Di penghujung tahun, Ricis dan Rian pun kedapatan pergi ibadah umroh bersama dengan keluarga besar. Sekian lama tampil bersama lagi. Benarkah keduanya tak tampak seperti sedia kala? Berikut bersama Silet Investigasi Kasus menelisik lebih dalam isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Di tengah isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian mengejutkan publik dengan keberangkatan mereka bersama untuk ibadah umroh ke Tanah Suci di akhir tahun. Tak hanya berdua, mereka pun ditemani oleh kakak-kakak Ricis, Oki Setiana Dewi, Cindy Putri, dan para suami. Momen itu pun seolah menepis berbagai kabar miring yang belakangan menerpa rumah tangga mereka. Melihat unggahan Ricis dan Rian, mulai dari berangkat hingga menjalani ibadah di Tanah Suci, membuat banyak warganet memberikan komentarnya. Mereka pun berdoa semoga kepergian Ricis dan Rian tersebut menjadi pembuka jalan bagi keduanya untuk kembali harmonis seperti sedia kala. Tapi kan barangkali dari pesan Malaysia, tertentu dan terlalu. Kalian mau umroh ya? Doanya ya. Amin, sama Kak Icis atau gimana ya, Kak? Semua insya Allah sekeluarga. Oh, Masya Allah, gimana Kak? Kenapa milih akhir tahun masuk Iya, ini kan biar di 2024 insya Allah berkah semuanya. Karena umroh Masya pertama Allah. keluarga kan, bareng Ricis dan Moana juga, bareng Boki juga. Jadi milihnya udah tahun baru di Mekah insya Allah. Berarti- Di Mekah, di Madinah. berarti tahun baruan di sana apa gimana nih? Maksudnya Nggak ada ngerayain, kita semua ibadah. Ada semua lengkap insya Allah. Moana juga ikut, Ada. Ricis, ada Boki juga, ada Mbak Cindy. ada Kita keluarga. Ya kemarin kan kita haji. Nah, Pas haji itu kan waktu ibu sakit, kan anak-anak waktu ibu saya sakit, Cindy sama Ricis kan memang udah mau datang kan, udah beli tiket segala macam. Nah itu diundur karena ibu sehat alhamdulillah. Jadi pas diundur berangkatnya di Desember. Doain ya umrohnya mabrur. Namun yang menjadi perhatian warganet dalam kepergian Ria Ricis dan Tengku Rian ke Tanah Suci, keduanya tampak tidak terlalu menunjukkan kebersamaan mereka. Saat di bandara, Ricis mengunggah momen dengan buah hati tercinta dan kakak-kakaknya. Sementara itu Rian seolah tak mau kalah, turut mengunggah momen menggendong sang putri, namun tak terlihat Ricis di sampingnya. Seolah-olah keduanya enggan menunjukkan kemesraan seperti yang dahulu kerap kali ditampilkan. Ada Umah, tim yang paling sibuk, tour leader kita. Mau kemana Moana? Semangat Umah. Hai, tour leader kita. Pegang. Moana mau ambil kipas angin. Gak bisa hidup sayang. Adik Moana coba. Iya. Dia Moana ya? Ayo. Hai, mana lu? Ini ibu ya, lihat dulu. Takut dia kenal kan kita pakai nikot, tapi dia nggak kenal lagi. Barang-barang kita segini aja, yang lain udah berdiri di dalam kan. Oh dia lihat lampu-lampu itu, tuh lihat lampu-lampu Christmas. Ici silakan. Sehat-sehat ya orang sehat. Sehat ya orang sehat.
Pokoknya bahagia terus insya Allah dan selamat berlibur untuk teman-teman semua. Saya ini mau ngobrol dulu, jadi mohon izin ya, maaf ya, karena emang mau membersihkan hati, jadi nggak ada gimana-gimana. Mohon doanya aja. Doa Semoga khususnya kita apa semua sih, Kak? jauh dari yang Amin. tidak baik, dari fitnah dunia, karena kan itu sangat kejam ya, dan dari semuanya lah pokoknya. Jadi intinya mohon doanya untuk semuanya, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semuanya kita selalu dalam keberkahan. Amin. Lindungi Allah dan semuanya sehat ya, masing-masing juga sehat insya Allah. Amin. Amin. Icis yang mana? Maksud lagi istirahat dulu. Kita lagi nunggu di satu tempat di situ sama keluarga. Bawaki semua ya berarti ya. Iya, ini lagi nunggu buat Ini banyak kan cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. cobaan. Apa sih yang menurut kalian tuh paling berat? Apa saya menurut kamu? Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Aman-aman berat. aja, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Setelah menikah ya alhamdulillah kami lebih sering bareng ya pastinya. Iya. Suami istri dong pasti bareng, dan juga dalam mempersiapkan segala sesuatu hal itu juga bareng-bareng semuanya. Ya lebih ke yang pastinya suami istri ya pastinya. Kenapa ya posting fotonya kok beda-beda? Masing-masing tidak menunjukkan keakraban di media. Ini kan juga suatu tanda, suatu sinyal yang kalau dibaca sebenarnya kan tidak baik-baik pernikahan mereka. Kenapa kok nggak nyaman untuk posting bersama, melakukan aktivitas bersama? Kan mereka masih terikat sebagai suami istri. Tapi kenapa kok memilih jalan sendiri? Sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh mereka berdua? Bukan hanya saat di bandara, ketika sampai di Tanah Suci, tak tampak pula kebersamaan Ria Ricis dan Tengku Ryan mesra layaknya suami istri. Bahkan ada satu momen saat turun dari bus, namun keduanya tak saling memandang. Bahkan Ryan berpaling seolah menjauh. Ditambah Ricis terlihat sering mengenakan cadar, sehingga tak terlihat wajahnya. Lantas seperti apa pakar teknologi pemikiran melihat aksi Ricis dan Ryan yang seolah acuh satu sama lainnya? Kalau ngebelakangin mungkin juga bisa menghindar atau juga lagi ngantri mungkin. Tapi kalau kita lihat dari wajahnya Tengku Ryan di belakangnya Ricis itu kan kayaknya tegang banget gitu ya. Mungkin juga memang ada sesuatu yang serius terjadi di antara mereka. Terus juga kalau kita perhatikan dari gesturnya, tubuhnya kayak menyilang seperti ini biasa menandakan kayak menutupi diri gitu. Nah jadi ini mungkin bisa jadi salah satu indikator juga. Tapi tetap mungkin kita harus melihat secara lebih luas ya. Dan memang case ini kan juga udah cukup berlangsungnya cukup lama ya, beberapa bulan dari sebelumnya gitu. Kalau sekarang mereka harus mungkin pergi umroh bersama, ya mungkin jadi ada hal-hal yang mungkin dari kemarin mengganggu, jadi akhirnya jadi manifest di sini gitu. Karena kan sudah akumulasi ya, apalagi kalau dari penumpukan, misalkan udah nyimpen ketidaksenangan dari sebelum-sebelumnya gitu. Ketika sekarang dibawa, jadi ya mungkin ini salah satu wujud dari ya sulit untuk menutupi lah. Ya ini juga menandakan sebuah interaksi yang mungkin agak kurang, karena kalau misalkan kita lihat kayak tadi bisa kepisah ya jalannya Ryan sendiri, terus juga Ricis sendiri gitu. Nah itu juga mungkin karena ya buah dari semua persoalan ini gitu ya. Dan menjaga jarak seperti ini juga ini sesuatu yang udah biasa umum kalau misalkan terjadi dari sebuah kejadian yang dimana kita sama-sama nggak nyaman gitu, ya lebih baik mungkin kita geser gitu ya. Nah cuman kembali lagi kita nggak bisa nilai langsung dari satu titik ini ya, jadi kita harus melihat secara keseluruhan dan garis besarnya juga. Lewat media sosialnya, Ria Ricis kerap kali membagikan momen perjalanan umrohnya. Namun saat di Tanah Suci, terlihat ia kompak bareng saudara-saudaranya. Namun tak tampak bersama dengan Ryan, bahkan disebut-sebut tidak sekamar. Ricis hanya terlihat sering bersama buah hatinya, namun lagi-lagi tak ada Ryan di dekatnya. Lantas seperti apa komentar masyarakat atas gonjang-ganjing rumah tangga Ricis dan Ryan? Benarkah Ricis dan Ryan bahkan tidak satu kamar? Jam-jam yang mana mau jam-jam? Kayak gimana jam. Seneng banget ya udah kalau lagi bobo. Ini ada Oma dan Bunda. Kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya komunikasinya harus lebih better lagi sih, karena
kan nggak baik juga kali ya. Misalnya udah nikah gitu punya rumah tangga tapi saling diem-dieman. Apalagi mereka kan public figure jadi dilihat sama netizen, jadinya orang-orang jadi punya spekulasi sendiri. Ya dari mereka juga harus ada klarifikasi kali ya. Jadi orang-orang jadi nggak mikir yang negatif gitu kan. Kalau kayak gini kelihatannya ada apa nih, lagi berantem kah atau ada something. Berbagai keanehan hingga isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Ryan membawa tim Silet untuk melakukan penelusuran lebih mendalam. Salah satunya dengan mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengetahui adakah gugatan yang dilayangkan atau sudah dicabut atas nama keduanya. Begitu pula menuju kediaman Ricis untuk menemui sang ibunda yang tidak ikut ibadah umroh. Hingga saat ini jam berapa 14.05 nama tersebut tidak ditemukan di penelusuran perkara tersebut, di sistem penelusuran perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi dengan demikian tidak ada nama tersebut yang terdaftar di Kepanitaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin karena komunikasinya aja sih yang kurang atau mungkin emang ada masalah internal di dalam itu, jadi ya itu sih jaga jarak. Cuman ya dari itu semua semoga baik-baik aja sih hubungannya, apalagi kan udah punya anak ya, udah punya mau anak kayak gitu, jadi kayak yaudahlah nggak usah aneh-aneh gitu, semoga baik-baik aja. Setiap rumah tangga tentunya tak akan pernah luput dari ujian serta cobaan. Semoga apapun yang terjadi di antara Ria Ricis dan Tengku Ryan bisa menemukan penyelesaian terbaik bagi keduanya. Apalagi tak hanya keluarga, namun pula banyak masyarakat yang mendoakan mereka agar tetap baik-baik saja sebagai pasangan yang romantis dan menginspirasi. Ulama yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Pertama, tentunya kalian harus banyak-banyak bersabar. Namun, ya dalam rumah tangga itu banyak juga ujiannya. Maka suami pertama harus menjadi qawam, pemimpin. Pemimpin dalam hal ini suami menjadi imam. Imam ini memang dalam hal ini pertama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rumah tangga itu dasarnya iman. Suami beriman, istri beriman kepada Allah. Doain aja semoga semuanya baik-baik aja. Intinya kita berprasangka baik kepada Allah terus, dan insya Allah Allah selalu melindungi.